Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi ini kita boleh berjumpa lagi dan kita akan disegarkan oleh firman Tuhan dalam Sapaan Pagi ini. Dan sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita, biarlah perenungan ini menjadi landasan bagi kita semua untuk melakukan tugas tanggung jawab kita di hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, dalam istirahat malam kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari menyambut hari yang baru, dan kami bersegera untuk memulai seluruh kegiatan kami. Namun sebelumnya, kami mau melandasinya di dalam terang firman-Mu. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Mari kita mulai. Kita baca bersama-sama di bawah judul perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Aktivitas Yesus sebelum ia memulai seluruh pekerjaannya pada hari yang baru, ayat 35 menjelaskan bahwa Yesus memulai aktivitasnya dengan doa. Ini dia. Ini yang menarik sekali, bahwa Yesus memulainya dengan doa. Sebelum dia melakukan segala sesuatu, firman Tuhan katakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu dia. Ini yang menarik sekali buat saya, bahwa benar sebelum melakukan berbagai aktivitas itu, hendaklah kita itu membangun dulu satu komunikasi kita kepada Allah Bapa di sorga. Sebagaimana Yesus, dia membangun komunikasi dengan Bapanya yang di sorga. Ia berdoa terlebih dahulu, lalu kemudian ia memulai seluruh aktivitasnya. Itu sebabnya juga sapaan pagi ini selalu dimulai di pagi hari, supaya melandasi seluruh pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini. Nah, dalam doa pagi itu tentu saja kita percaya ada kekuatan, ada motivasi yang bergerak dan mendorong kita. Dan saya percaya itu kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita sehingga kita mampu untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang akan kita kerjakan satu hari itu. Kita meminta pertolongan daripada Bapa di sorga. Kita meminta penyertaannya. Kita meminta tuntunan dan pimpinannya dalam seluruh aktivitas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Yesus lakukan itu. Itu sebabnya pekerjaan-pekerjaannya itu diberkati. Berbagai tugas tanggung jawab yang ia lakukan itu diberkati. Ia disertai Bapa, kuasa Bapa bersama-sama dengan dia. Apa hasilnya? Coba lihat pada ayatnya yang ke-39 dikatakan, "Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan." Coba lihat, dia memberitakan Injil kerajaan sorga di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Lalu kemudian, dan saya percaya dalam pemberitaan itu banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang yang mengerti dan semakin memahami tentang Taurat, tentang firman Allah, dan lebih khusus lagi kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat ia usir dari kehidupan manusia. Dan tentunya ketika hal itu dilakukan, maka yang ada dalam diri manusia itu adalah damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada banyak tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Di tengah keluarga, sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu, saudara bersaudara, kita punya tugas tanggung jawab untuk kita kerjakan, untuk saling memperhatikan, menopang, memelihara kehidupan rumah tangga yang sudah Tuhan berikan, menjaga kekudusan dalam kehidupan rumah tangga itu. Lalu kemudian di dalamnya juga kita bersaksi, kita menjadi teladan, kita memberitakan Injil Kerajaan Sorga.
Itu bagian daripada tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan keluarga. Lalu kemudian di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kita, kita mau menjadi surat Kristus yang terbuka. Kita mau bersaksi, kita mau memberitakan Injil Kerajaan Sorga itu melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Sehingga melalui kehidupan kita orang akan mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Allah kita. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, bagaimana kita juga melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah, semakin meneguhkan iman orang percaya sesama kita, dan semakin membuat mereka termotivasi untuk mencari dan menemukan Allah di dalam hidup mereka. Kita punya tugas tanggung jawab kehadiran kita di dalam dunia ini, sehingga kehadiran kita ini tidak sia-sia. Tuhan Yesus katakan, karena untuk itu aku datang. Coba lihat pada ayatnya yang ke-38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus paham benar bahwa kehadirannya di dalam dunia ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, agar setiap mereka yang belum percaya menjadi percaya, agar mereka yang sudah percaya semakin diteguhkan dalam iman percaya mereka. Yesus tahu benar kehadirannya di dalam dunia ini, dan dia manfaatkan itu secara maksimal sampai ia berkarya di atas kayu salib oleh kehendak Bapanya yang di sorga, dan ia setia melakukan itu agar semua mereka yang harusnya binasa diselamatkan. Yesus paham benar kehadirannya di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hal yang sama juga harus kita bangun dalam kehidupan keseharian kita. Membangun satu pemahaman bahwa apa sesungguhnya satu pengertian yang mau mengajarkan kepada kita apa sesungguhnya manfaat dan tujuan kita hadir di dalam dunia ini. Nah, tetapi sekali lagi, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, kita punya tugas tanggung jawab, kita punya hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan keseharian kita. Oleh sebab itu, sebelum engkau memulai seluruh aktivitas hidupmu, tugas tanggung jawabmu, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjadi surat Kristus yang terbuka, menjadi contoh dan teladan dalam hidup ini. Sekali lagi, mulailah semuanya dengan doa. Itu dia. Mulailah semua dengan satu percakapan kepada Allahmu. Dan mohonlah kekuatan daripadanya, tuntunan daripadanya. Maka engkau harus meyakini apa yang engkau perbuat hari ini, karyamu, pasti akan diberkati. Dan kalau Tuhan sudah memberkati karya orang-orang percaya, maka karya itu akan membuahkan berkat dalam kehidupanmu dan dalam kehidupan sesamamu, akan bermanfaat dan berguna bagi kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Dan engkau dapat menjadi garam dan terang. Nah, itu dia. Sebagai orang percaya, kita harus tahu benar apa tujuan dan manfaat kehadiran kita di dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan pernah sia-siakan kehadiranmu di dalam dunia ini. Tetapi maksimalkan agar melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saya percaya kehidupan setiap keluarga dalam berbagai tugas tanggung jawabnya, ketika engkau memohon pertolongan daripada Tuhan akan diberkati. Engkau akan baik-baik saja bersama keluargamu. Sekalipun di situasi pandemik ini ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang diperhadapkan kepada manusia, satu hal yang kita yakini, kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, maka kita juga akan menutup hari kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah memulai dengan Tuhan, maka perjalanan satu hari ini tidak akan kita jalani sendiri. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan akan dinyatakan kuasa Tuhan di dalam hidupnya, akan dianugerahkan kemenangan dalam setiap perkara yang diperhadapkan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, dan kita memulai hari ini dengan satu keyakinan bersama Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan semua pasti baik-baik saja. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Berkati opa oma, anak cucu, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Berkati seluruh pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang akan kami lakukan hari ini. Sungguh Tuhan, kami mau mengundang Engkau dalam seluruh aktivitas kami. Pimpinlah kami, bimbinglah kami taat hanya kepadamu dalam tuntunan-Mu.
Di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang kami akan kerjakan, yang Kau percayakan kepada kami mohonkan campur tangan-Mu. Syukur kami kepadamu ya Allah. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mengikuti kanal YouTube ini, kalau ada di antara mereka yang sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Kalau ada yang memiliki pergumulan, kami percaya mereka akan diberikan jalan keluar. Bapa Surgawi, sembuhkan kami, pulihkan kami, lepaskan kami, bebaskan kami, berikan kami jalan keluar di tengah-tengah berbagai perkara dan pergumulan yang diperhadapkan kepada kami, di tengah-tengah berbagai sakit penyakit yang diderita oleh semua kami Tuhan. Kepadamu kami bersyukur dan hanya kepadamu kami datang dan memohon pertolongan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Syukur kami juga untuk semua orang yang menopang kanal YouTube ini, yang berbagi berkat melalui kanal YouTube ini. Tuhan juga berkati mereka semua. Dan biarlah dalam kehidupan mereka, mereka semakin berkepenuhan dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Dan hamba percaya semua mereka akan senantiasa merasakan kasih dan cinta Tuhan dalam hari lepas hari. Terima kasih Bapa, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.